Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dina Nurdiana. Tentu saja di channel saya, Ide Mamayan. Hari ini saya ada orderan nasi 60 kotak dengan isian lalapan ayam bakar plus telur dadar padang. Jadi di video kali ini saya akan bagikan resep cara membuat ayam bakar. Saya akan kupas tuntas tentang pembuatan ayam bakar yang enak, gurih dan mantul, juga telur dadar padang, dan juga saya juga akan memberikan tutorial cara pembuatan sambal lalapannya. Jadi ini bisa digunakan untuk ide jualan nasi kotak ya bun. Yang penasaran dengan cara pembuatannya, jangan di skip videonya, karena saya juga akan bagikan tips dan trik di dalam video ini. Yuk, simak videonya sampai habis. Check it out. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya bunda. Ini saya menggunakan ayamnya 6 kilo yang saya potong menjadi 60 buah. Nah ini saya ambil yang dada saja ya bunda. Saya cari yang super agar banyak dagingnya. Nah ini juga ada telur. Telurnya ini saya gunakan untuk telur dadar padang nanti. Ada bawang pre, terong, timun, wortel dan juga kemangi. Untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, kemiri, kemudian cabai merah, juga cabai kecil ya bunda. Ini nanti semuanya ukurannya akan saya lampirkan pada saat pembuatannya. Oke bunda. Pertama kita kupas dulu ya bunda. Bawang merah, bawang putih kita kupas semuanya. Lakukan sampai selesai. Ini saya menggunakan bawang putih 250 gram atau 1/4 kilo. Bawang merahnya juga 250 gram. Ini bumbu untuk pembuatan ayam bakar ya bunda. Jika sudah selesai, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan cabai merah. Kemudian kita potong-potong serong seperti ini ya bunda. Tidak perlu tipis-tipis karena ini nanti kita blender. Cuma tujuan kita memotong serong cabai merah ini supaya nanti pada waktu kita cuci, ini nanti isi dari cabai merah ini nanti turun semua pada waktu kita cuci. Jadi kita potong serong gini aja ya bunda. Jadi tidak usah kita belah-belah seperti biasanya kan kalau memotong cabai merah kan kita belah mengeluarkan isinya. Jadi tidak perlu melakukan itu. Kita potong serong begini saja, nanti pasti akan ikut tercuci sendiri, terbuang sendiri isinya pada saat pencucian cabai merah. Lakukan sampai selesai ya bunda.
Jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam wadah yang berlubang seperti ini ya Bunda. Kalau kita masukkan ke dalam wadah yang berlubang seperti ini, pada saat mencuci, maka biji dari cabai merah itu akan keluar dari lubang-lubang ini. Jadi, yuk kita cuci ya sama bawang putih, bawang merahnya yang sudah kita kupas, kita cuci semua. Nah, ini bawang putih, bawang merah yang sudah kita cuci. Kemudian ini ya cabenya, ini sudah hilang isinya ya Bunda. Ini saya menggunakan cabai merahnya 250 gram juga. Terus kemirinya ini setengah on. Ketumbar bubuknya 1 saset ini ya Bunda. Kemudian menggunakan jahe ini 2 ruas. Lalu bahan-bahan ini nanti kita blender ya Bunda. Bawang merah, bawang putih, sama cabai merah juga kemirinya kita blender jadi satu. Nanti pada saat di blender kita beri sedikit air ya Bunda, karena kalau tidak kita kasih air nanti blendernya tidak bisa jalan. Kita kasih air secukupnya, kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Kita cek ya Bunda, kalau misalkan cabai merahnya masih belum halus, masih agak kasar, kita blender lagi, kita ulangi lagi, kita blender lagi sampai benar-benar halus. Ini sudah halus ya Bunda. Kalau sudah halus, persiapan kita untuk menumis bumbunya. Pertama kita siapkan wajannya dulu, wajan yang sudah kita panaskan. Kemudian kita tuang bumbunya ke dalam wajan. Kita beri sedikit air pada blendernya Bunda agar bumbunya ikut tertumis, biar tidak terbuang sia-sia ya Bunda. Jadi kita tuang lagi seperti ini. Sambil kita tumis-tumis seperti ini ya Bunda. Dan pada saat seperti ini jangan dikasih minyak goreng dulu Bunda. Ini tidak dikasih minyak goreng karena ini kita susutkan dulu airnya. Tadi kan pada saat memblender kita beri banyak air, jadi airnya ini harus kita susutkan dulu. Jika sudah susut, airnya sudah tidak ada kandungan air, baru kita tuang minyak secukupnya. Nah, ini sudah mulai susut ya Bun. Airnya juga sudah mulai berkurang ini. Nah, jika sudah tidak ada kandungan airnya,
Baru kita tuangkan minyak secukupnya. Kita tuangkan minyak secukupnya ya Bunda. Lalu kita tumis kembali. Masukkan daun jeruknya ya Bunda, kemudian kita tumis kembali. Setelah daun jeruk, kita masukkan juga ketumbar bubuknya. Lalu kita tumis kembali. Masukkan gula merah ya Bunda. Ini saya menggunakan gula merahnya 1 ons. Ini kemudian kita aduk-aduk, kita tumis-tumis sampai berbau harum sampai matang. Kunci dari masakan yang enak itu adalah bumbu yang matang sempurna ya Bunda. Jika tidak begitu matang, maka nanti akan berbau langu. Baunya itu seperti bumbu bumbu yang tidak matang. Jadi kuncinya bumbu enak itu, bumbu ini harus benar-benar matang. Ciri-cirinya bumbu itu sudah matang, itu mengeluarkan minyak. Masukkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa ya Bunda. Tadi saya menggunakan gulanya itu 1 sendok makan, garamnya juga 1 sendok makan, dan kaldu ayamnya saya menggunakan 1 saset. 1 saset Royco ayam. Ditambahkan juga dengan penyedap rasa salsa, itu juga tambah enak ya Bunda. Kita kasih 1 sendok makan. Nah, ini antara bumbu dengan minyak sudah berpisah ya Bunda, tidak menyatu. Nah, ini tandanya bumbunya ini sudah matang sempurna. Jika sudah matang seperti ini, kita masukkan ayamnya. Ini ayam sudah dicuci bersih ya Bun. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk sedikit demi sedikit. Kemudian kita masukkan lagi. Kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini agar menyatu dengan bumbu ya Bunda. Karena kalau langsung kita tuang semua ayamnya, kita akan kesulitan mengaduknya. Karena ini jumlahnya banyak ya Bunda, 6 kilo. Jadi takutnya nanti tidak merata. Jadi sedikit demi sedikit kita aduk lagi, kita campurkan lagi dengan bumbunya. Begitu seterusnya, lakukan sampai selesai. Jika sudah tercampur rata seperti ini Bunda, kemudian kita tuangkan air. Ini kira-kira kita kasih air 500 ml atau 2 gelas air ya Bunda. Nah, ini kita beri air, kemudian kita biarkan dulu sampai matang, kira-kira 1 jam.
Sambil menunggu ikannya matang, kita buat telur dadar padangnya ya bunda. Bahan untuk pembuatan telur dadar padangnya, ini saya menggunakan wortelnya 4 buah, 4 atau 5 buah ya bunda bisa. Ini sudah saya kupas bersih. Kemudian ini bawang daun atau bawang pre ya, kita gunakan 1 ikat atau kurang lebih 6 batang daun pre. Ini kita iris-iris seperti ini ya bunda, kita iris-iris tipis, kecil-kecil. Karena ini tidak kita blender, nanti kita tuang pada keadaan seperti ini. Kita iris-iris tipis ya bunda. Iris semua bawang pre-nya, lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita menuju ke wortelnya. Ini wortelnya kita parut dengan parutan keju ini bunda. Nah seperti ini kita parut, kita pakai parutan keju ini agar hasilnya lebih halus. Kita parut semuanya ya bunda, kita lakukan sampai selesai. Kita masukkan bawang pre-nya ke dalam wadah. Kemudian kita beri bumbu racik. Ini saya pakai bumbu racik rasa ikan goreng ya bunda. Jika kita tidak menggunakan bumbu racik ya kita bisa buat sendiri dari campuran bawang merah, bawang putih, ketumbar. Kemudian kita berikan ketumbar bubuk dengan kunyit. Bisa juga ya bunda. Ini karena saya sudah tidak ingin ribet, jadi saya langsung beli bumbu jadinya. Kemudian kita masukkan semuanya ke dalam wadah ini tadi, bumbu sekaligus wortelnya ya bunda, kita masukkan semua. Setelah itu kita masukkan telur. Ini saya menggunakan telurnya 25 buah telur. Ini nanti kalau kita cetak kira-kira kurang lebih bisa menjadi 60 sampai 65 buah ya bunda. Jika kita menggunakan 25 telur. Jika ingin membuat lebih, maka kita tambahkan aja telurnya. Jika sudah selesai, kemudian kita masukkan Royco sapi 2 saset. Saya menggunakan Royco sapi ini 2 saset ya bunda. Kemudian kita beralih ke tepung terigu. Ini tepung terigu saya gunakan 8 sendok, kurang lebih 8 sendok. Kemudian kita aduk dengan air ya bunda, seperti ini sampai tepungnya larut.
tambahkan air jika masih kurang menyatu ya Bunda. Kita tambahkan air sampai tepungnya larut dan tidak bergerindil. Nah, ini sudah halus ya Bunda, ini sudah menyatu. Lanjut, sekarang kita masukkan, tambahkan garam 1/4 sendok teh aja ya Bunda, takutnya nanti kurang asin karena tadi cuma kasih roiko ya. Kemudian kita masukkan tepungnya ke dalam adonan telur yang tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau mau juga ditambahkan micin atau penyedap rasa, itu juga tambah enak ya Bunda. Kalau untuk micinnya sesuai dengan selera, tapi karena kita dijual ya setidaknya diberi sedikit penyedap rasa agar lebih mantap rasanya. Lanjut, kita panaskan cetakan untuk telurnya ini, kemudian kita olesi dengan mentega ya Bunda. Kita memakai cetakan ini agar nanti telurnya membentuk bulat seperti martabak ya Bunda. Sudah kita olesi dengan mentega, kemudian kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan. Jika permukaannya sudah kering ya Bunda, kemudian kita balik. Nah, kita balik seperti ini. Nah, ini terlalu kering sebetulnya ya Bunda, tapi tidak apa-apa. Ini tetap enak karena kita menggunakan apinya kecil ya Bunda. Kemudian kita balik seperti ini. Kita tunggu sampai matang. Nah, ini sudah matang. Nah, seperti sudah matang, lalu kita tiriskan. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama ya Bunda. Kita olesi dulu dengan mentega. Setelah kita olesi dengan mentega, kemudian kita tuang adonan telurnya ke dalam cetakan. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai. Nah, ini sudah jadi semua ya Bunda. Ini bentuknya bagus kan, seperti martabak. Ini nanti satu resep tadi yang saya buat ini bisa menjadi 60-65 piece. Lanjut,
kita lihat ikannya ya Bunda. Ikan ayamnya yang tadi ini airnya sudah menyusut, sudah tinggal sedikit, dan ini juga sudah mulai matang ya Bunda. Sesekali kita aduk-aduk seperti ini agar matang sempurna. Di atas di bawah semuanya matang. Kita balik dulu ya Bunda. Sesekali kita balik sampai benar-benar matang. Jika sudah matang, kemudian kita matikan kompor ya Bunda. Kita tiriskan dulu. Kita pisahkan dulu ayam dengan dengan bumbunya ini, dengan air bumbunya ya Bunda. Kita pisahkan dulu. Karena ini nanti sebagian dari air bumbu ini nanti kita akan campurkan dengan kecap untuk bumbu oles pada saat ayamnya kita bakar. Jadi kita pisahkan dulu seperti ini ya Bunda. Nah, ini sudah terpisah. Kemudian bumbunya kita tambahkan dengan kecap. Lubang kecapnya ini kurang besar ya Bunda, sehingga tidak keluar kecapnya. Kita potong dulu. Nah, kemudian kita tuangkan kecapnya. Nah, ini bumbunya sudah siap untuk menjadi bumbu oles pada saat dibakar. Masukkan beberapa ayam dulu ya Bunda, secukupnya untuk kita bakar. Nah, kita masukkan dulu beberapa. Siapkan alat bakarnya, kita panaskan dulu ya Bunda, seperti ini. Kemudian setelah panas, kita alasi dengan daun. Nah, kenapa kita kasih daun? Karena nanti agar bumbunya itu tidak jatuh ke lubang-lubangnya pembakaran itu ya Bunda. Jadi kita membakarnya seperti ini agar nanti tidak lengket. Dan juga selain tidak lengket, nanti kalau waktu membaliknya kita tidak kesulitan, tinggal membaliknya gitu ya Bunda. Wanginya juga ada khas bau daunnya. Jika sudah kurang lebih 5 menit atau serasa kering, kita balik ya Bunda.
semuanya kita balik seperti ini. Ini pasti ini mantap rasanya ini bunda. Ini sudah mulai matang ya bunda, dan baunya harum sekali. Sip. Jika sudah matang kita tiriskan dan kita ulangi untuk ikan berikutnya. Kita lakukan hal yang sama, kita bakar di atas daun seperti ini bunda, kita tata lalu kita bakar seperti yang tadi ya bunda. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah matang ya bunda. Ini juga sudah matang. Yang sudah matang kemudian kita tiriskan seperti ini ya bunda. Lakukan terus sampai selesai. Ini memang memakan waktu yang agak lama ya bunda, karena memang kita membakarnya bukan hanya sedikit, tapi ini 6 kilo ikan, 60 piece ikan. Jadi memang prosesnya agak lama, tapi ini jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini sangat menyenangkan bunda. Apalagi kalau kita memang suka masak ya, hobinya memang memasak. Jika hobinya memang memasak, ini pasti sangat menyenangkan bunda, karena saya sangat menyenangkan saat melakukannya, apalagi dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. Suka sekali. Lakukan sampai selesai ya bunda. Ini kira-kira saya membakarnya kurang lebih 2 jam selesai semuanya bunda. Jika sudah selesai, sekarang kita beralih di penggorengan terong ya bunda. Ini terong sudah saya cuci bersih, tidak saya kupas ya bunda. Dan ini kita potong. Terong-terong panjang ini kira-kira satu terong itu dipotong menjadi 10 bagian. Jika terongnya panjang-panjang ya bunda, ya sesuai dengan kebutuhan kita dah, disesuaikan saja. Ini kalau saya motongnya jadi 10 bagian. Ini setelah kita potong, kemudian kita goreng. Panaskan dulu wajannya, kemudian kita goreng ya bunda.
Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, sudah matang. Kemudian kita tiriskan ya Bunda. Ulangi lagi, kita potong kembali terongnya ya Bunda. Ini tadi tidak langsung saya potong semua, saya potong satu-satu, saya potong langsung saya goreng. Karena apa? Karena kalau terong ini kita biarkan terpotong seperti ini nanti warnanya akan berubah Bunda, tidak lagi bagus warnanya, akan ada bintik-bintik seperti kehitam-hitaman. Jadi saya potong langsung saya goreng, begitu seterusnya sampai selesai. Kira-kira saya menggunakan terong ini sekitar 6 sampai 7 buah terong ya Bunda, itu yang panjang-panjang, atau disesuaikan lah dengan jumlah dari kotakan yang akan kita buat. Ini kan satu kotak, kita kasih satu terong. Jadi lakukan sampai selesai Bunda, kemudian kita tiriskan. Lanjut kita ke mentimun ya Bunda. Ini mentimunnya kita kupas dulu, kita kupas bersih, kemudian kita potong-potong seperti ini. Nah, ini kira-kira saya membutuhkan timun yang ukuran sedang, kira-kira 8 sampai 10 mentimun. Lalu sisihkan. Lanjut ke kemangi ya Bunda. Ini daun kemanginya juga kita potong kira-kira 6 sampai 7 lembar. Kita potong seperti ini, nanti kita tambahkan sebagai campuran lalapan. Jika sudah semua, ini penampakannya yang sudah selesai ya Bunda. Sudah kita tata di dalam wadah masing-masing. Nah, ini nanti kita masukkan dalam kotak. Tinggal satu ya Bunda yang belum kita buat, yaitu sambalnya. Oke, sekarang waktunya kita membuat sambal lalapannya. Lanjut kita siapkan bahan untuk pembuatan sambal ya Bunda. Saya menggunakan cabai kecil ini 1,5 ons, lalu bawang putih 5 siung, bawang merahnya saya kasih 3 siung aja. Kemudian kita blender, jangan lupa pada blendernya kita beri sedikit air agar tidak kesulitan saat memblender. Terasinya jangan lupa ya Bunda, kita gunakan 4 iris saja. Jadi kita masukkan semuanya, kemudian kita blender sampai halus. Panaskan wajan ya Bunda. Setelah itu kita masukkan bawang daun yang sudah kita iris-iris dulu ya Bunda. Bawang daun atau bawang pre sebanyak 2 ruas kita iris-iris kecil, kemudian kita tumis. Lalu kita masukkan cabai yang sudah kita blender tadi ya Bunda. Lalu kita tumis-tumis sebentar. Siapkan tomat yang sudah dicuci bersih ya Bunda. Ini saya menggunakan 8 sampai 10 tomat. Semakin banyak tomatnya juga agar tidak begitu pedas ya Bunda. Kemudian kita potong-potong tomatnya, lalu kita blender.
Jika sudah halus, lalu kita masukkan tomat yang sudah di blender tadi ke dalam wajan. Lalu kembali kita tumis-tumis sampai airnya sedikit menyusut ya Bunda. Kita tumis terus sampai airnya sedikit menyusut. Lalu kita masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, juga 1 sendok makan penyedap rasa atau sasa. Kita masukkan semua, kemudian kita tumis-tumis sampai menyusut airnya. Sambil sesekali diaduk-aduk ya Bunda. Nah, ini airnya sudah menyusut ya Bunda. Nah, ini juga antara minyak dengan sambalnya juga sudah mulai berpisah. Nah, ini tandanya sambalnya sudah matang. Tinggal kita koreksi rasa ya Bunda. Jika kurang gula, tinggal kita tambahkan gula, tambahkan garam jika kurang pedas. Ini sudah matang, lalu kita tiriskan. Semuanya sudah matang ya Bunda. Tinggal kita mengemasnya di dalam kotak. Ini sambalnya saya taruh di plastik klip ya Bunda. Ini saya isi 1 sendok teh saja, atau juga sesuai selera. Tapi biasanya segini aja, ini soalnya sudah pedas mantap ya Bunda. Lalu kita isi ke dalam plastik, atau kalau tidak ada plastik juga ada mika sambal itu ya, yang kecil juga boleh pakai itu ya Bunda. Ini sudah mulai kita kemas di dalam kotak. Nah, ini dia hasilnya ya Bunda. Ini sudah selesai. Ini tinggal kita kemas dan kita antarkan ke customer. Untuk urusan rasa ini sudah tidak usah ditanyakan lagi ya Bunda. Ini karena rasanya ini mantul, mantap banget. Ayam bakarnya ini bumbunya kerasa banget karena kita menggunakan bumbunya dengan ukuran yang pas dan enak. Tampilannya juga menarik ya Bunda. Dan ini kalau untuk di daerah saya menjualnya 12.000 per porsi. Ini masih ngangkat ya Bunda. Dan ini juga orderan saya yang untuk kesekian kalinya. Bisa untuk ide jualan ya Bunda. Sebentar lagi juga bulan Ramadan, bahwa ini juga bisa dijadikan ide. Meskipun kita tidak menggunakan telur dadar juga bisa ya Bunda. Kita menggunakan ayam bakar saja, lalapan ayam bakar saja.
Oke Bunda, itu tadi video tutorial dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Oke, see you di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.